Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih saudara-saudaraku. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam kudus buat kita. Ya, baiklah. Ya, kita tundukkan hati kita. Mari kita langsung saja persiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kembali lagi kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami nyata. Setiap pagi kami datang bersyukur kepadamu. Semuanya ini adalah karena semata-mata Tuhan sangat mengasihi kami. Hingga kami dibangunkan lagi di pagi hari ini Tuhan. Bersama-sama kami Bapa memuji-muji nama-Mu, memuliakan Engkau Bapa di surga. Dan juga memberikan hati pikiran kami untuk diperlengkapi dengan setiap kebenaran firman-Mu yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Diberkati semua saudara-saudara kami dengan segala kesehatan yang baik dan juga pikiran yang tenang dan segala kebaikan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur kami kepada Bapa dalam surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan. Sekali lagi salam buat kita semuanya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan lagi melihat dari bagian yang sangat luar biasa telah dipaparkan kepada kita semuanya dari kemarin tentang iman, ya Bapak Ibu Saudara, yang diperkenankan oleh Tuhan saat ini menjadi jalan ya yang terbaik untuk dapat mengenal kasih karunia-Nya. Dan juga Roh Kudus akan mendewasakan iman kita itu untuk bisa bertumbuh terus dalam pengenalan kita akan kasih karunia Tuhan. Kita dikuatkan, kita diyakinkan, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan hanya sebuah pengetahuan yang kosong, tetapi ini adalah sebuah cara Tuhan untuk meneguhkan pengenalan kita kepadanya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kalau sudah disebut dengan cara Tuhan, berarti itu adalah yang terbaik buat kita, bukan cara manusia lagi. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita terus bergerak maju, ya. Dari Galatia pasal 3 sudah sampai ke ayat 5. Sekarang kita akan maju ke ayatnya yang ke-6. Ya, kita akan membaca sampai ayatnya yang ke-9. Dan kita akan membicarakan tentang satu tokoh namanya Abraham, ya, sebagai model atau contoh iman. Ya, nah ini harus benar-benar kita pahami dengan baik Bapak Ibu Saudara, karena di sekitar masalah iman Abraham ini dalam hubungannya dengan kita, maaf, saat ini itu banyak kesimpang siuran, ya, jadi banyak kesalahpahaman, ya boleh juga disebut kekeliruan, ya. Dalam hal menghubungkan iman Abraham dengan kita saat ini, di mana Abraham ini adalah nenek moyang atau disebut sebagai bapak orang beriman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sangat bersyukur sekali kalau kita semua bisa hadir pada pagi hari ini untuk mendengarkan lebih detail lagi, lebih rinci lagi, yaitu
hubungan dari posisi Abraham sebagai bapak orang beriman, dan kita mengetahui batas-batas yang Tuhan tetapkan di dalam hubungan perjanjian Tuhan dengan Abraham, dan hubungan sikap iman Abraham kepada Allah yang benar dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka terlebih dahulu kita akan membaca Galatia pasal 3. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, kesempatan yang sangat berharga, luar biasa buat kita Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengetahui dengan baik apa yang sebenarnya yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Abraham dan hubungan iman Abraham dengan kita saat ini Jadi kita bisa akhirnya memuliakan Tuhan kita dengan posisi yang tepat, seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita, orang-orang kudusnya, orang-orang percaya, orang-orang beriman yang hidup saat ini, sampai kita nanti melihat bagaimana Yesus mengangkat kita di awan-awan, semuanya dipenuhi dengan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca dari ayatnya yang ke-6 Ayatnya yang ke-6 atau saya akan membaca dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Ayat 5 Galatia pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia, Allah, yang menganugerahkan Roh Kudus kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Nah, ini kita pegang dulu baik-baik Bapak Ibu Saudara, kebenaran di mana kita menerima Roh Kudus karena kita percaya kepada berita Injil kasih karunia, bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Kita pegang itu satu hal kebenaran yang sangat memberkati kita. Kemudian berikutnya diambil satu contoh tokoh Abraham. Ayat 6 dikatakan, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ulang sekali lagi, secara demikian jugalah Abraham percaya. Jadi tidak dikatakan melakukan hukum Taurat, tidak, tapi percaya, beriman. Amin. Supaya konsisten nanti, apa hubungan Injil kasih karunia dengan Abraham bapak orang beriman? Adalah hubungan dengan percaya, beriman, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, sama seperti kita saat ini. Tapi kita akan telusuri nanti, Bapak Ibu Saudara, kita akan telusuri iman yang bagaimana yang dimiliki oleh Abraham kepada Allah sehingga dia dibenarkan, dan iman yang bagaimana yang kita miliki saat ini sehingga kita juga dibenarkan di hadapan Allah. Ini penting Bapak Ibu Saudara Selamat pagi juga untuk saudara kami, saudara Rivo dari Manado. Tuhan memberkati saudaraku semuanya yang mengikuti live streaming dari Facebook. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman
mereka itulah anak-anak Abraham. Mereka yang hidup, ya, dikatakan dari iman, dari kepercayaan, ya, bukan dikatakan dari perbuatan-perbuatan, dari iman, dari kepercayaan sepenuhnya bersandar kepada firman Tuhan yang kita dengar dan yang diminta oleh Allah untuk kita percayai sebagai cara kita menjadi benar di hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 8 dikatakan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi bukan hanya satu Injil. Ya, karena Injil juga sudah diberitakan kepada Abraham. Ya, tapi Injil itu kabar baik seperti apa yang diberitakan kepada Abraham dulu? Apakah Injil seperti yang kita percayai sekarang ini, bahwa Yesus mati menghapuskan segala dosa, mengampuni kita sekali untuk selama-lamanya? Ya, apakah itu yang didengarkan oleh Abraham sehingga dia beriman, kemudian dia dibenarkan? Bapak Ibu Saudara, tentu itu tidak mungkin seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena Abraham tidak dikatakan bahwa dia mengetahui salib Kristus lalu dia percaya. Tapi dikatakan di situ apa? Di ayatnya 9 tadi dikatakan, jadi mereka, ayat berapa tadi? Ayat 8 dikatakan tadi di situ, ya, bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, itu Injilnya. Amin. Karena Injil itu adalah kabar baik. Dan kabar baik itu tergantung konteksnya. Ya, tergantung konteksnya Bapak Ibu Saudara. Ya, apa kabar baik kepada Abraham, apa kabar baik kepada Nuh, itu berbeda. Kalau kabar baik kepada Nuh adalah Allah menyatakan firman-Nya kepada Nuh, buatlah bahtera supaya engkau dan keluargamu diselamatkan dari malapetaka air bah. Itu, ya, kabar baik yang diterima oleh Nuh. Jadi Tuhan tidak mengatakan kepada Nuh, ya, percayalah kepada Yesus Kristus yang sudah mati, disalibkan, mengampuni segala dosamu. Allah tidak mengatakan itu kepada Nuh sebagai cara untuk Nuh beriman kepada Allah. Tapi kabar baik untuk Nuh adalah dikatakan, buatlah bahtera, ya, sebagai cara untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya, dan terbukti benar. Nuh diselamatkan dan keluarganya 8 orang. Bapak Ibu Saudaraku, demikian juga kepada Abraham. Dikatakan bahwa sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya, ya, Allah sudah memberitahukan kepada Abraham kabar baik, ya, kabar baik di mana dikatakan melalui Abraham semua bangsa akan diberkati. Itu yang, ya, didengarkan oleh Abraham, ya, Bapak Ibu Saudara, dan kemudian dia diberkati dan dibenarkan oleh Tuhan. Ayat 9 dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, ya, jadi mereka yang hidup dari iman, dari kepercayaan, itu yang ditekankan di sini. Merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini penting kita cermati dengan baik, diulang-ulang oleh Rasul Paulus tentang
natur atau sifat asli daripada Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah saat ini benar-benar murni manusia dibenarkan hanya melalui iman dan dapat belajar dari historis daripada kehidupan Abraham, bahwa Abraham juga dibenarkan adalah karena imannya, karena dia percaya kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya, yaitu olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin membuktikan ya kepada orang-orang Yahudi ya dan kepada orang Galatia ya, yang mana orang Galatia ini tidak mengerti hubungan Abraham, hukum Taurat, dan kasih karunia sekarang ini apa? Ya, apa hubungannya? Jadi, Paulus menjelaskan lagi, menegaskan lagi hal itu, bahwa orang-orang Yahudi yang menggoda dan yang berusaha untuk mengkelirukan ya iman daripada jemaat Galatia ini selalu mengatakan bahwa sebagai keturunan Abraham, orang yang beriman kepada Allah dan juga yang dihubungkan dengan Abraham bapa orang beriman harus melakukan sunat. Nah, itu mereka itu yang kekeliruan yang besar yang dilakukan oleh orang-orang yang mempengaruhi jemaat Galatia ini dari kebenaran kasih karunia Allah. Mereka selalu ingin agar jemaat Galatia ini, jemaat kudus dari bangsa lain ini, mengikuti cara-cara orang Yahudi dalam beribadah. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga Paulus menjelaskan bahwa Abraham itu dibenarkan bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Tidak. Ya, karena apa? Karena Abraham itu dibenarkan di hadapan Allah sebelum dia bersunat. Mari kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-4. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku, saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Roma pasalnya yang ke-4, di mana disinilah Rasul Paulus membeberkan lebih detail, lebih rinci lagi tentang Abraham dibenarkan oleh Allah karena iman atau melalui imannya sebelum dia bersunat. Bahkan jauh ya, ratusan tahun sebelum ya hukum Taurat diberikan oleh Allah kepada Musa. Nah, kita lihat di Roma pasal 4 ya. Roma pasal 4. Roma pasal 4 dikatakan di sini ya, judul perikopnya di situ disebutkan Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Nah, ini kita berbicara dibenarkan di hadapan Allah, bukan dibenarkan di hadapan manusia. Ya. Nah, ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Apakah yang dikatakan oleh firman Allah sebelumnya? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, bukan karena perbuatan-perbuatan. Ya. Jadi bukan karena usaha. Benarlah sekarang ini kalau dihubungkan iman kita dengan Abraham, ya, Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi karena dia percaya. Kita juga dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatan kita. Tapi mesti hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, harus jelas.
Apa yang diimani oleh Abraham sehingga dia dibenarkan, dan apa yang kita imani, apa yang kita percayai sehingga kita dibenarkan, itu masih dua hal yang berbeda, ya. Dan itu akan kita lihat sebentar lebih jelas lagi. Kemudian di ayat 4 dikatakan, ya, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, ya, tetapi sebagai haknya. Ya, benar ya. Nah, ayat 5, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Allah yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi di sini sebenarnya sudah dikunci, ya. Sudah dikunci pandangan orang Yahudi yang menginginkan agar semua orang percaya bahwa melalui perbuatan-perbuatanlah mereka dibenarkan. Di sini sudah dikunci oleh Rasul Paulus sekarang di dalam kebenaran kasih karunia Allah sesudah Yesus mati disalibkan. Siapa yang tidak bekerja, kalau dia percaya kepada Allah yang membenarkan orang berdosa karena imannya kepada Yesus Kristus, diperhitungkan sebagai benar adanya. Menjadi benar di hadapan Allah. Walaupun orang itu disebut sebagai orang durhaka, tetapi karena dia percaya kepada pekerjaan salib Kristus, ya, Bapak Ibu Saudara, Allah menerima, memperhitungkan orang itu jadi orang benar. Itulah kemuliaan Injil Kristus yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dan juga yang kita beritakan. Pelayanan kita adalah pelayanan salib. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, maka kita akan lihat juga, diambil contoh satu lagi. Ya, setelah Abraham, kemudian tokoh yang kedua dari tokoh perjanjian lama, orang Israel adalah Daud. Ayat 6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Daud juga sudah mengetahui bahwa kebahagiaan dari orang-orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan dosa-dosanya yang ditutupi. Bapak Ibu Saudara, itu tidak berarti bahwa Daud mempercayai kebenaran seperti yang kita mengerti sekarang ini. Tentu saja Daud tidak mengerti bahwa segala dosanya sudah diampuni oleh Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Dari mana kita tahu? Ya, karena Daud berdoa, Tuhan ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa saya. Itu yang dikatakan oleh Daud di kitab Mazmur kan. Jadi Daud tidak memperoleh iman seperti yang kita percayai sekarang ini. Ya, karena kita percaya bahwa semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Ya, dan kita tidak akan mengatakan dalam doa-doa kita bahwa Tuhan mohon ampunilah dosa-dosaku. Karena kita tahu semua dosa kita sudah lunas dibayar. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi bedakan dengan baik. Ya, firman yang dibedakan dengan baik, apa yang diimani oleh setiap orang pada waktu yang berbeda, di masa yang berbeda, itu harus benar-benar kita lihat bagaimana Allah membagi kebenarannya dengan tepat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ya, sekali lagi bukan berarti Daud tahu seperti kebenaran yang kita percayai saat ini tentang Yesus Kristus, ya. Tapi Daud dibenarkan, ya Bapak Ibu Saudara, karena dia percaya
ya kepada Mesias yang akan datang, di mana Mesias bangsa Israel akan menutupi dosa-dosa mereka juga. Ya, kapan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara? Kalau Yesus nanti datang kedua kali, orang-orang Israel akan berbahagia karena segala dosa dan pelanggaran mereka tidak diperhitungkan lagi kepada mereka. Termasuk mereka, orang Israel yang telah menyalibkan Yesus Kristus, karena bangsa Israel suatu saat nanti akan bertobat. Ya, mereka akan bertobat, mereka akan menyesali dosa pelanggaran yang mereka lakukan dengan menyalibkan Yesus Kristus, maka Tuhan akan mengampuni mereka sepenuhnya. Kapan? Sekarang? Bukan. Kita yang diampuni sekarang sekali untuk selama-lamanya. Orang Israel masih menanti-nanti keselamatan mereka, masih menantikan pengampunan untuk mereka, kalau mereka mengaku bahwa mereka adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan itu terjadi di masa yang akan datang kalau Tuhan Yesus sudah datang kedua kali ke bumi ini. Lanjut lagi Bapak Ibu Saudara. Di ayatnya yang ke-9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi kita lihat di sini Paulus ingin memberikan suatu kesimpulan, ya, kesimpulan kebenaran Injil Kristus yang dia beritakan dalam hubungan dengan Abraham adalah bahwa benar-benar Allah menerima setiap orang, berkenan kepadanya selalu didasarkan pada iman. Karena tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ya. Dan iman adalah dasar dari pengharapan, segala pengharapan kita, dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini sangat luar biasa dikatakan bahwa ya kepada Abraham iman diperhitungkan oleh Allah. Diperhitungkan. Ya, kemarin saya sudah sampaikan sebagai sebuah ilustrasi seperti ya diperhitungkan itu account, ya kita mempunyai rekening di bank misalnya Bapak Ibu Saudara. Berapa jumlah uang yang kita tabung di bank, itulah yang diperhitungkan, yang dipertanggungjawabkan oleh pihak bank. Di luar itu dia tidak mempertanggungjawabkan berapa banyak pun uang kita yang beredar, kita simpan di rumah dan sebagainya. Pihak bank tidak memperhitungkan yang di luar daripada apa yang tersimpan di tabungan kita. Karena itulah account kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah memperhitungkan, ya. Jadi kalau diibaratkan tadi, tabungan kita itu sudah full, penuh, diisi oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan di situ segala hutang-hutang kita sudah lunas dibayar. Amin. Sehingga pertanggungjawaban ya akan hutang-hutang dosa kita itu dilakukan oleh Kristus, sebab dia sudah membayarnya dengan lunas. Jadi kita mempunyai ya account yang penuh, yang sempurna, yang tidak bisa dikurangi oleh siapapun, karena bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini semakin banyak orang berpikir bahwa karena perbuatan-perbuatan dia dibenarkan dan diselamatkan, makin banyak hutangnya di hadapan Tuhan. Ya, benar ya Bapak Ibu Saudara? Ya, makin tidak bisa dilunasi. Ya, semakin banyak orang mengatakan bahwa dengan perbuatan-perbuatan dia akan masuk surga, ya, bahwa dengan perbuatan-perbuatannya dia akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, makin banyak hutangnya dan makin tidak bisa dia bayar karena dia tidak percaya
Yesus sudah lunas membayar hutang dosanya. Dia ingin menolong Tuhan untuk menyelamatkan dirinya. Yaitu saudara yang kebanyakan orang kita dengar bahwa mereka bilang tidak cukup hanya dengan iman. Harus juga ditambah dengan perbuatan-perbuatan supaya diselamatkan. Dan itulah orang yang berusaha mengisi rekeningnya dengan usahanya sendiri dan tidak akan pernah penuh. Dan akan selalu bocor, Bapak Ibu Saudara. Selalu bocor, dan itu akan terus membuat dia menanggung hutang yang banyak. Hutang nyawa, karena upah dosa adalah maut, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini sudah lunas dibayar segala hutang-hutang dosa kita dan sudah selesai dibayarkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Itulah sebabnya kita senang dan rindu untuk bersama-sama beribadah sebagai tubuh Kristus. Kita senang melakukan ibadah raya kita untuk mengucap syukur atas pengorbanan Yesus Kristus, kematiannya. Kita ingat sebagai satu bukti bahwa kita ini benar-benar mengerti pengorbanan Yesus Kristus sangat berharga dalam hidup kita, karena Yesus Kristus sudah membayar lunas segala hutang dosa kita, bukan kita yang bayar. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan di ayatnya kita lihat lagi di ayatnya, ada satu pertanyaan di situ. Jadi bagaimana Abraham diperhitungkan menjadi benar karena iman? Apa itu sesudah dia disunat atau sebelum disunat? Kita lihat ayat 10. Roma pasal 4 ayat 10. Roma pasal 4 ayat 10. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Yaitu iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan mana posisi Abraham? Sebelum atau sesudah ia disunatkah? Bukan sesudah dia disunat, tetapi sebelum Abraham disunat. Jelas ya Bapak Ibu Saudara? Karena dalam hal itulah kita diidentikan. Dalam hal itulah kita diidentifikasi, dikonfirmasi, diteguhkan bahwa Abraham dibenarkan karena imannya sebelum dia bersunat, sama seperti kita saat ini juga dibenarkan oleh Allah karena iman, karena kita adalah orang-orang yang bukan bersunat, orang-orang yang tidak bersunat. Amin. Karena orang Israel lah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang bersunat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat bahwa pertama kali Abraham itu mengenal Tuhan, mengenal Allah dan kebenarannya adalah sebelum dia disunat. Tapi sesudah dia disunat, Abraham juga dibenarkan oleh Allah karena hubungan Abraham dengan keturunannya, yaitu Ishak dan Israel, bangsa yang terpilih. Mereka harus bersunat sebagai tanda bahwa mereka adalah milik Allah yang akan hidup selama-lamanya di bumi ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat luar biasa. Jadi dikatakan di ayatnya yang ke-11 itu, dan tanda sunat itu diterima oleh Abraham sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia sebelum disunat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Abraham adalah bapa orang beriman dari orang-orang bersunat, yaitu bangsa Israel. Tapi juga bapa kita juga Abraham,
Tapi harus jelas di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa semuanya dihubungkan dengan Abraham sebagai bapak orang beriman itu adalah semata-mata karena kita percaya. Amin. Percaya apa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Sekali lagi, apa yang dipercayai oleh Abraham sehingga dia dibenarkan, itu berbeda dengan apa yang kita percayai sehingga kita dibenarkan. Abraham tidak percaya bahwa Abraham pada saat dia pertama kali mendengar firman Allah sehingga dia dibenarkan, tadi sudah dikatakan, olehmu semua bangsa akan diberkati. Kalau kita sekarang, kita dibenarkan oleh karena iman, yaitu kita percaya Yesus sudah mati dan bangkit mengampuni segala dosamu, segala dosaku, dan semua orang yang percaya kita pasti diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu hal yang berbeda, tetapi ada hubungannya dengan Abraham sebagai orang beriman, ya semata-mata karena percaya kepada firman yang dinyatakan oleh Allah kepada masing-masing kita, baik kepada Abraham maupun kepada kita. Kita mengerti kenapa kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan firman yang mana yang ditujukan kepada kita, sehingga kita menjadi percaya dan sungguh-sungguh menerima kebenaran itu adalah perkenanan Tuhan kepada kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi di ayatnya, ya, dikatakan tadi di ayatnya yang ke-13, kita lihat, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia ini, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Ya, betul sekali. Karena hukum Taurat jauh sesudah Abraham percaya baru diberikan kepada Musa. Ayat 14, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini kita lihat terus diulang-ulang oleh Rasul Paulus bahwa bukan karena melakukan, bukan karena hukum Taurat Yahudi, ya bukan karena perbuatan manusia dibenarkan saat ini, tetapi hanya oleh karena iman, karena percaya. Amin. Dan itu sangat luar biasa. Karena Bapak Ibu Saudara, semua orang, semua manusia bisa percaya. Amin. Semua orang bisa percaya kalau dia mau, Bapak Ibu Saudara. Tetapi soal perbuatan belum tentu semua orang sanggup berbuat. Ya, karena apa? Ada banyak faktor yang bisa menghalangi manusia untuk berbuat, melakukan sesuatu perbuatan baik. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, tetapi untuk menjadi percaya, semua orang bisa menjadi percaya, mulai dari anak yang terkecil sampai yang paling dewasa, ya, sampai kepada yang sudah usia, yang sudah uzur usianya, yang sudah tua. Semuanya Bapak Ibu Saudara bisa percaya asal dia mau membuka hatinya, ya, kepada berita kebenaran tentang Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mengampuni segala dosa kita. Semua orang bisa percaya dan dibenarkan kalau dia mau. Tapi kalau soal perbuatan Bapak Ibu Saudaraku, belum tentu semua orang bisa melakukan perbuatan-perbuatan karena banyak faktor yang bisa menghalangi manusia melakukan hal itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat luar biasa, bahwa Yesus melakukan perbuatan baik yang sempurna dan kita menerima, diperhitungkan, ya, dibenarkan, account kita dipenuhi oleh Tuhan Yesus, dan segala hutang dosa kita dilunasi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan Yesus berkata sudah selesai. Amin. Itulah yang membuat orang saat ini dibenarkan, jadi benar di hadapan Allah Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan karena usaha perbuatan manusia,
Dari mana usaha perbuatan manusia bisa dia menjadi benar di hadapan Allah? Memang ada manusia yang sempurna perbuatannya? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Seorang pun tidak ada. Di pasal 3 Paulus sudah mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, karena semua orang telah berdosa. Tapi sekarang kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam darah Kristus Yesus yang sempurna, kita diterima oleh Allah sepenuhnya. Amin. Bukan setengah, bukan 99%, tapi 100% kita diterima oleh Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena pencapaian yang kita lakukan, yang sudah kita raih, tidak karena prestasi-prestasi kita, tapi karena semata-mata apa yang telah dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Disitulah kemuliaan kita. Sebab Yesus berkata, sudah selesai. Semuanya telah ditanggung oleh Kristus dengan mengorbankan nyawanya sendiri menggantikan kita, supaya kita diterima oleh Allah di dalam hidup yang kekal, hidup kebangkitan Kristus, dan kita menerima kebahagiaan sukacita yang abadi. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah ya langsung kita lihat sebagai kesimpulannya. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-22 ya. Pada ayat 22 Roma pasal 4 ini diberikan suatu kesimpulan agar kita memahami hubungan dengan kebenaran karena iman saat ini ya di hadapan Allah adalah ayat 22 dikatakan, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran kepada Abraham, yaitu kebenaran karena iman. Ayat 23, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Artinya Bapak Ibu Saudara, Allah sudah mengetahui, memprediksi, dia sudah mengetahui dengan sempurna bahwa ya suatu saat juga akan ada orang-orang yang beriman kepada pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yaitu kita adalah orang-orang yang beriman itu. Amin. Ayat 24, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, yaitu iman, karena kita percaya kepada Yesus yang telah karena kita percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan yang dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka sekarang kita memahami dan kita menjadi sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena kita juga mendapat bagian di dalam kebenaran yang mulia, yang sangat luar biasa memberkati hidup kita, yang dikerjakan oleh Kristus Yesus anak Allah di atas kayu salib. Sudah 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudaraku. Hal itu dikerjakan oleh Yesus Kristus, tetapi sekarang kita mendapat bagian di dalamnya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Roh Kudus yang bisa melakukan itu. Amin. Karena Roh Kudus adalah Allah yang menghubungkan kehendak Allah melalui firman-Nya kepada kita, melalui iman kita kepada firman kebenaran itu. Amin. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudaraku, karena ada firman Tuhan di tangan kita. Seandainya tidak ada firman Allah yang ditinggalkan untuk menuntun hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak memperoleh apa-apa, tidak mendapat bagian dalam apa yang berguna, yang membawa sukacita di dunia ini, tidak mendapat Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah 2000 tahun dia melakukan pekerjaan Allah yang sempurna, tetapi sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, apa yang berguna yang dilakukan oleh Allah,
yang menguntungkan luar biasa bagi kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Memberkati hidup kita Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya karena ada firman yang menjadi patokan bagi kita untuk menilai kebenaran dan menilai keberadaan Allah. Maka kita dibenarkan karena iman kita kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah berkat yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Tidak bisa diusahakan dengan ilmu pengetahuan, tidak bisa diusahakan dengan kepintaran manusia, tidak bisa diusahakan dengan perbuatan apapun. Hanya Roh Kudus yang mengusahakannya, yang melakukannya bagi kita. Karena itu kita selalu setia kepadanya sampai selama-lamanya. Amin. Tidak ada lagi tempat bagi kita untuk mengabdikan diri kita selain daripada kepada Yesus Tuhan kita yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit untuk membenarkan kita, dan kita hidup dalam sukacita yang sempurna di hadapannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersyukur untuk kebenaran ini, karena kita termotivasi terus untuk hidup di dalam kasih yang sempurna, dan kita termotivasi terus untuk melayani Tuhan dengan sepenuhnya, karena hidup adalah kesempatan, dan hidup di dunia ini adalah sementara, tetapi kita bersyukur kita sudah mempunyai hidup yang kekal, bersama-sama dengan Kristus kita akan dipermuliakan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang sangat luar biasa ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur ya Bapa di surga, karena Engkau sangat mengasihi kami dan mengasihi seluruh hidup kami yang telah Engkau tebus dengan mahal, dengan darah-Mu yang suci, darah-Mu yang kudus, telah menerima kami, menyucikan kami dari segala kesalahan dan dosa kami, sehingga kami dilayakkan oleh Tuhan. Yang dulu kami tidak layak, tetapi karena Yesus Kristus telah menggantikan kami di atas kayu salib itu, Engkau berkata sudah selesai. Dan kami sekarang menerima kebenaran itu sebagai sumber berkat yang terbesar dalam hidup kami, untuk melihat bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi hidup kami, dan kami sangat berharga di mata-Mu. Dan Engkaulah Tuhan kami yang telah menebus hidup kami dan tidak akan sia-sia lagi. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau memakai hidup kami untuk menyaksikan kebaikan-Mu kepada semua orang. Dan melalui firman-Mu diterangi setiap hati yang percaya kepada firman kebenaran-Mu. Diberkati semuanya, dikuatkan semuanya, diteguhkan hati kami karena pengharapan kami sepenuhnya ada pada-Mu. Dan Engkau telah membukakan itu semua melalui firman kebenaran kasih karunia-Mu. Bapa di surga, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang penuh kerendahan hati, yang selalu memberikan hatinya, dan juga telinga kami yang terbuka untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya iman kami terus diteguhkan menghadapi segala ujian, segala cobaan di dunia ini. Engkau sudah menang atas maut, dan kami percaya kemenangan itu juga adalah bagian kami yang begitu nyata dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan hari yang Tuhan percayakan bagi kami untuk mengalami seluruh kebaikan-Mu. Dan kami bersyukur di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ya, Tuhan memberkati kita semua, selamat beraktivitas. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa lagi besok hari. Terima kasih. Shalom buat kita. Salam kudus. Amin.